Kelompok 1 baru ini banana. Siapa yang belum ada kelompok 1 ini? 1, 2, 3, 9. Dokter Tangguh, siapa teman yang belum ada? Ya, nantilah yang lain saya masukkan di kelompok kita mulai sudah. Ya, izin ya Pak Wahab, Bu Stince, kita mulai. Ya, silahkan. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kenannya kita bersama kembali di pembelajaran pembimbingan rancangan aktualisasi di pertemuan terakhir, sesi terakhir untuk persiapan seminar rancangan aktualisasi. Dan di sini telah hadir Bapak Ibu Coach kita, Bapak mohon izin, yang terhormat Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM, yang terhormat Ibu Insinyur Stince Urianto MSc, dan kepada teman-teman yang sama berbahagia. Baik, sebelum kita memulai sesi bimbingan rancangan aktualisasi pada pagi ini, saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan peserta. Silakan. Untuk peserta, duduk siap gerak. Lapor, peserta Latsar CPNS Angkatan 114 Kota Palu berjumlah 40 orang lengkap siap mengikuti materi. 40 orang. Siap 30 orang, Ibu, diulangi. Ulangi. Lapor, peserta Latsar CPNS Angkatan 114 Kota Palu berjumlah 30 orang lengkap siap mengikuti materi. Laporan saya terima, dahului dengan doa, laksanakan. Siap, laksanakan. Mengawali materi kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pembimbingan rancangan aktualisasi kita pada pagi hari ini selama 2 jam pembelajaran dari jam 7.30 sampai dengan jam 9.00. Mohon izin Pak Wahab, Bu Stince, saya buka room kelompok di sesi pagi ini. Tabe. Kita meluncur ke Morowali dan ke sambil menunggu yang lain. Oke. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si Dokter Abdurrahman ini mana dia? Izin Pak. Ada. Ada Pak. Sehat ya. Mantap. Oke, lengkap ya. Kita boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita berkumpul lagi di akhir pembimbingan ya, mulai dari coaching sampai dengan pembimbingan. Insya Allah sampai nanti dengan seminar
itu pada hari Jumat ya. Oke. Semoga kita diberikan kelancaran, kesehatan, dan kekuatan pada kita semua. Ya. Baik teman-teman, kita kemarin sudah pertemuan terakhir, bahkan sudah tatap muka langsung ya. Sehingga kalau saya melihat, kalau saya bisa tanda tangan saat ini tuh anunya, surat apa itu? Lembar apa itu? Lembar tangguh, lembar apa itu? Dokter Tangguh, mana yang Dokter Tangguh? Lembar evaluasi, Pak. Oh, lembar Perbaikan evaluasi. Saya mau tanda tangan dari sini saja. Sekarang. Ya, nanti bisa, kalau mau tanda tangan, saya kebetulan sebentar ini jam 2 itu membimbing lagi 115 secara langsung. Mereka ingin ketemu, kalau mau ketemu silakan ya. Kalau mau dituntaskan, karena saya pikir kemarin tidak ada lagi ya, bagus semua. Kecuali kalau Ibu Debbie itu dia punya ikan itu harus dikasih berenang, jangan kasih terbang. Kemarin ikannya terbang, ini harus kasih berenang ya. Gitu. Jadi kasih itu ya, maksudnya dirapikan semua ya. Saya pikir sudah semua ya, rapi ya. Udah, ada yang belum selesai? Ya, Ibu Amalia ya, kemarin tinggal ada sedikit perubahan, nanti sudah diperbaiki ya. Ada yang mau didiskusikan hari ini, mau ditanyakan, silakan. Saya akan, karena kita ini cuma pemantapan saja, ini sudah semua selesai, hanya selesai itu. PPT-nya sudah, ada yang sudah selesai PPT-nya? Bahan tayang atau PowerPoint-nya? Sudah? Masih sementara, Pak. Oh, sementara. Maksudnya kalau ya sudah. Itu Pak Asrul saya lihat yang Andi Asrul selesai semua. Belum Pak, sebentar. Nanti ada kesempatan ya kan. Ini kan nanti hari Jumat, ini Rabu. Berarti ya hari ini dirampungkan. Mungkin sudah bisa mulai, mungkin bisa selesaikan bahan tayangnya, PPT-nya, PowerPoint-nya. Apa yang mau didiskusikan saat ini? Silakan. Ya, izin Pak. Silakan. Mungkin bisa dibahas kembali sebenarnya isi-isi dari PowerPoint-nya Pak nanti untuk seminar, sama bagaimana nanti bentuk laporannya Pak, untuk laporan kegiatannya. Karena saya dengar kemarin kan ada yang katanya dia di laporannya per pekan. Kemudian format laporannya itu seperti apa? Mungkin itu Pak, kalau boleh. Terima kasih. Iya, bukan kalau boleh, memang harus dijelaskan. Makanya saya tanya apa yang mau dijelaskan. Kalau tidak mau dijelaskan ya sudah, selesai sudah. Jadi bagus ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Dokter Tangguh ya. Itu kalau namanya ketua itu harus begitu itu. Nah itu. Jadi kalau pertanyaan yang pertama laporan itu mingguannya itu diupload ke LMS. Tetapi dibuat per hari pada waktu teman-teman membuat laporan hariannya. Kalau kemarin Ibu Risna sampaikan dilapor per minggu. Kalau beberapa kemarin lagi di evaluator lain per hari. Tapi dibuatkan per hari itu lebih bagus sehingga teman-teman membuat buku apa namanya, kayak seperti buku kendali. Ya. Jadi kalau tanggal ini, kalau tidak salah ada formatnya ya. Itu kalau saya share ya, formatnya itu buku kendali. Itu tapi tergantung bagi teman-teman supaya dari rancangan jadwal itu mana yang sudah. Setelah kalau ada sudah langsung bukti-buktinya itu disusun per hari. Jadi maksudnya ini mempermudah itu teman-teman di dalam membuat laporan hasil aktualisasinya. Ya, bab 3. Itu kemarin saya sudah kasih lihat. Ya, tuh. Jadi kan dimulai misalnya kegiatan 1. Terus tahapan 1 apa, kegiatannya, terus tahapan 1 apa, dilaksanakan kapan, ya, di mana, itu ada kan, itu baru masuk penjelasan. Itu yang Dokter Tangguh itu penyampaian laporan ke LMS Kolabjar, itu berpulang kepada evaluator masing-masing.
Evaluator yang lain lagi lapor per hari. Kalau Bu Risna bagus juga sih kalau per minggu, ya, supaya terangkul langsung dikirim ke LMS Kolabja. Karena evaluator itu akan melihat, penguji pun akan lihat itu di situ apa yang dilakukan. Saya sendiri juga bisa melihat. Itu gunanya dilaporkan ke LMS Kolabja. Jadi dia per minggu ya Pak Dr. Tangguh sesuai arahan dari evaluator. Per minggu. Tapi jadwal itu memang per hari itu karena memang mempermudah nanti di dalam penyusunan laporan akhir aktualisasinya. Kemudian bahan tayangnya itu atau PowerPoint-nya kemarin saya sampaikan. Itu pertama ya sampulnya ya. Sampulnya itu kan ada sama dengan sampul depan rancangannya. Ada kemarin ditaruh foto Pak. Kalau saya sarankan pakai foto, jangan sampai ya yang memaparkan ya, beda dengan apa yang dipaparkan. Kalau itu kan hanya saja dari sisi akuntabilitas saja. Pada itu di depan itu ada fotonya, ya siapa tahu beda fotonya dengan beda orangnya untuk menyajikan. Sehingga ada foto di sampul depan itu di lembar PowerPoint pertama ya. Itu cuma dipindahkan saja itu yang di mana itu di lembar pertama rancangannya, tinggal teknisnya saja. Cuma saya bisa ditambah foto lah. Oke, itu dari kemudian kedua itu latar belakang. Latar belakang itu yang paling utama di latar belakang itu apa kondisi saat ini, berarti apa permasalahan di saat ini atau saat ini dan ke belakang yang teman-teman lihat. Nah, tentunya dari hal tersebut tentu ada regulasi-regulasi yang mendukung. Kalau mau tahu, kemudian apa yang mau diharapkan? Di latar belakang itu cukup itu saja. Nggak usah terlalu panjang-panjang lah. Terus satu lembar saja. Kemudian tujuan dan manfaat juga itu harus dimasukkan. Tinggal teknik di dalam membuatnya di PowerPoint. Ya. Kalau pengalaman saya yang beberapa angkatan yang lalu, dia ada yang buat satu lembar PowerPoint saja. Ada yang 2 ya silakan. Yang penting di sini bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan itu hanya 10 menit. Setiap peserta itu menyampaikan 10 menit. Jadi intinya kalau cukup saja intinya tujuan manfaat, kemudian diidentifikasi isu, ya, dan masuk rencana kegiatan dan jadwal kegiatannya. Ada juga rencana kegiatan langsung masuk, misalnya kegiatan beberapa tahap tahap langsung tanggalnya, terus keterkaitan dengan ASN itu apa? Ya. Karena juga ini kan penguji itu kan sudah menerima ya lapornya teman-teman. Kemarin diminta apa? Soft copy atau hard copy? Soft copy Pak. Oh ya, itu ya. Jadi beliau disampaikan dan itu sudah sama. Kalau tidak salah itu Pak Adi Guna ya. Kalau Pak Adi Guna itu ya, akan saya tuntas dulu. Kemudian dari rencana kegiatan itu ya, isinya PowerPoint-nya. Kemudian yang paling penting itu teman-teman performance-nya teman-teman itu waktu menyampaikan. Ya, menyampaikan itu di PowerPoint-nya. Jangan misalnya biasa tersendak-sendak. Ya. Oleh karena itu kalau sudah selesai PowerPoint, latihan lah. Kalau latihan ambil kaca besar, latihan sendiri, bicara sendiri begitu. Tapi kasih tahu dulu suami atau istri. Nanti kalau pas sementara bicara dengan kaca, ditanya seberapa hari begitu Pak? Seberapa hari begitu Mak? Aduh. Iya, soalnya saya disuruh Pak Wahab, disuruh bicara di kaca. Nah, gitu ya. Maksudnya latihan itu penting. Supaya itu lancar kita ya. Itu setelah itu yang dilihat itu kan penguasaan teman-teman di dalam menyampaikan rancangannya. Kalau soal isinya kita sudah baca, penguji juga sudah baca, kan dia lihat. Apalagi kalau ya paling tidak itu PD lah. PD itu kan percaya diri kan.
dari sisi performance kita, penampilan kita ya. Itu utama ya. Jangan nah. Kemudian siapkan memang teman-teman, karena ini virtual siapkan, cadangkan itu pakai jaringan lain. Kalau kita pakai wifi, backup dia dengan pakai data. Saya itu kalau biasa itu saya backup. Jadi kalau mati wifi atau tidak bagus, langsung tak pindah dengan pakai data ya di HP kita. Jadi antisipasi ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ingatkan kepada mentor. Jangan maksudnya sesuai jadwal lah. Sampaikan pada mentor, karena memang setiap orang itu 45 menit. Tapi biasanya kalau sudah lengkap pengujinya, sudah paling bla bla tidak sampai. Yang paling lama itu kan pertama saya buka sebagai host ya. Jadi saya ambil alih sebagai host. Kemudian berikan kesempatan kepada teman-teman itu menyajikan. Kemudian dari mentor memberikan dukungan, baru itu diberikan pada penguji. Paling lama waktunya itu kan biasanya teman-teman itu menyajikan kalau lama. Kan cuma dikasih batas 10 menit. Tidak saya cut. Lewat dari 10 menit saya cut. Kalau tidak, paling saya bilang lewat dari 10 menit. Kan itu juga catatan dari evaluator, semua dari catatan. Jadi akan itu disiplin. Kemudian juga kepada mentor. Itu juga biasanya mentor kan sebenarnya 5 menit. Nah, kalau mentor mungkin karena semangat memberikan penguatan kepada teman-teman, berikan dukungan, pokoknya dari A sampai Z dia sampaikan. Padahal intinya saja, ya itu kadang-kadang kalau saya sebagai host itu atau moderator tidak mungkin saya potong itu Pak penguji, mentornya Bapak. Terakhir kalau saya bilang Bapak cukup Jo, nanti pas suatu evaluasi saya tidak mau datang lagi, so dimarah saya sama host. Atau nanti lama-lama kamu itu coba kasih tahu kau punya host itu tidak juga begitu leh. Sementara bicara kita dipotong. Jadi kita berikan kesempatan ya. Nanti sisa waktunya itu kepada penguji. Penguji kalau dilihat sudah bagus, paling pertanyaan penguji itu kalau dari sisi laporan itu kalau sudah terstruktur, sudah sistematis dan sudah rapi, ya sudah paling dia tanya berkisar di nilai-nilai ASN berakhlak puasa itu di setiap tahapan kegiatan. Kalau biasa itu kalau saya itu bertanya, apa yang paling dominan dari rencana kegiatan yang saudara lakukan itu nilai-nilai ASN yang di pelaksanaan kegiatan, apa yang paling dominan? Itu paling pertanyaan itu. Dan itu hanya bagaimana mengungkap ini yang peserta itu apa yang dia tulis itu dia pahami tidak? Apakah dia tulis itu yang dia cantumkan itu sesuai tidak? Karena teman-teman yang tahu itu setiap langkah itu pelaksanaannya kan. Itu pertanyaan yang paling. Terus pertanyaan itu kenapa tidak ini? Kan itu ada 7 komponen ya. Ya, kenapa tidak harmonis? Kalau orang bilang kenapa tidak humanis? Nah, kalau ada penguji itu tidak humanis, biasanya kita bilang harmonis Pak, bukan humanis. Lebih bagus humoris saja. Gitu ya. Itu 7 unsur itu ya. Itu dikuasai dengan apa yang teman-teman tulis. Karena itu kan biasanya minimal 3. Kalau Pak Adiguna itu kalau cuma 2 disarankan tambah. Itu so pasti itu. Dibilang NKRI harga mati. Padahal saya bilang tambah kamu orang bikin 3. Kalau saya sampaikan 3 ditambah 4 sampai 5 lebih bagus. Jangan dibilang 3 ya teman-teman, tapi kemarin semua 3 bagus ya. Lalu Pak Adiguna cuma tanya itu. Dan kalau itu biasa kalau penguji apa? Saya mau tanya Pak Wahab. Ya sudah tanya saja. Nanti kalau tidak bertanya kan tidak dibilang penguji. Biasa saya begitu. Kan itu biasa kita itu kan satu kantor penguji, tidak orang luar. Karena penguji itu semua pejabat struktural yang di lingkup BPSDM ya. Nanti Pak Adiguna ini beliau alumni STPDN, kemudian dia sebagai Kasubag Keuangan dan Aset di BPSDM. Dia itu sudah keliling, sudah dari BKD, sudah dari
Litbang, udah pindah-pindah, terakhir sekarang di BPSDM. Jadi tentu beliau masih punya banyak pengalaman ya. Tapi intinya orang kalau bertanya itu di pointers, di struktur dan sistematika pelaporannya. Itu intinya. Kalau kemarin sudah bagus, struktur sistematis, tinggal rapinya. Paling kalau tidak yang dirapikan ya. Lalu saya berpikir dengan waktu yang begitu itu nanti akan mempengaruhi jadwal kehadiran mentor. Nah, ini kalau mentor lah, saya kan nanti jam 10, kan sudah ada jadwalnya. Sampaikan kepada mentor, Pak, sewaktu-waktu jadwal ini bisa berubah, bisa lebih cepat. Tapi biasanya itu kalau sudah dikasihkan waktu yang jamnya misalnya yang pertama dokter Tangguh, tapi belum hadir mentornya, dilimpahkan kepada yang sudah hadir. Itu berputar terus. Kita berupaya ya bisa menyelesaikan seminar itu pada waktu itu, pada saat misalnya pada hari Jumat. Kan ini jam 7.30 sampai 16.30, kan begitu. Cuma yang paling banyak intro banyak sekali kita. Kalau saya biasa itu ya lebih banyak guyon juga. Kalau biasa kalau dengan Pak Adi Guno kalau saya lihat tidak ada lagi ya sudah. Misalnya pertama siapa? Saya belum lihat jadwal kemarin sudah di-share. Yang pertama siapa? Saya, Pak. Wah, itu Dr. Tangguh disampaikan memang kepada Pak mentornya ya. Ini memang saya pahami teman-temannya, namanya kita baru pegawai atau istilahnya baru CPNS, kita kan menghormati pimpinan ya. Agak segan lah, bukan takut, karena kalau teman-teman kenapa ini peserta ini, saya tidak bisa dikomunikasikan dengan mentornya. Katakanlah misalnya dia waktunya ya, misalnya jam 10, ini kan sudah lalu ternyata bukan jam 10 dia, lebih cepat jam 9. Nah, ini. Nah, kita berharap teman-teman itu sudah berkomunikasikan memang dari awal dengan mentornya, sampaikan Pak ini memang terjadwal seperti ini. Bisa jadwal itu lebih cepat dari saat ini. Jadi kita itu tergantung mentor. Yang kadang yang susah itu kita menunggu mentor. Ya, kita pahami mentornya kan juga sibuk. Kepala puskesmas, ya. Kepala puskesmas loh. Kepala puskesmas kan ada kan juga kepala puskesmas kan tidak melayani ya. Ada yang langsung terlibat langsung di pelayanan kepala puskesmas. Nanti disesuaikan. Kalau Ibu Dr. Fatima itu kan rumah sakit ya. Jadi disampaikan memang, makanya kemarin saya sarankan waktu jadwal itu disampaikan taruh di bawahnya, jadwal itu sewaktu-waktu bisa berubah. Nanti tidak. Jadi supaya mentornya waktu menerima jadwal itu, ini jadwal disampaikan, sudah dikasih undangannya ke mentor kan? Sudah, Pak. Ya, dilampirkan jadwalnya toh? Tidak. Kalau jadwal mungkin selanjutnya Pak, karena baru kemarin. Oh, baru kan, ya. Nanti sampaikan kepada mentor, Pak, memang di jadwal saya itu jam sekian, Pak. Kemungkinan itu lebih cepat. Kalau saya proyeksikan ini, itu lebih cepat waktunya dari, karena melihat laporannya teman-teman sih, udah lengkap, rapi. Ya. Soalnya menjadi pertanyaan. Saya duluan ini Ibu. Iya. Iya Pak, sudah saya serahkan langsung ke Coach. Karena di kelompok 3 Dr. Silvi masih on the way terus Pak. Belum masuk. Belum masuk. Dia pakai pesawat angkasa itu. Luar angkasa. Ya, berarti mereka sudah selesai ini Pak ya, sudah ini selesai. Jadi tinggal saja ini teknis saja pada waktu kita mau menghadapi seminar pertanyaan. Jadi saya sudah mungkin Ibu Risna juga sampaikan bahwa kesiapan mentor itu penting. Ya. Jangan juga misalnya kan belum jadwalku. Nah, biasa mentor bilang, biasa saya punya teman itu kalau mentor kan kebetulan orang selatan. Belum jadwalku kan. Nah, ya. Itulah. Jadi karena biasa kan penguji itu dan siapa saja mentornya yang siapa. Di situ sudah perannya kita host yang menghubungi peserta untuk menghubungi mentornya.
Lebih cepat, lebih bagus malah. Ya itulah. Kalau saya lihat kemarin ini, waduh, ini hari seminar bisa saya undang Pak Adi Guna, nggak cuma kan jadwal nanti hari Jumat. Saya undang Pak Adi Saya Guna. buka Pak, malah lebih bagus. Saya tidak lagi buka rumah hari Jumat. Ya, tidak Kita namanya start duluan gitu. guyonan saja, tidak mau dimarah Pak Kaban kita. Iya, tidak Apa sesuai itu, Pak? jadwal. Salahnya mereka Waktu. mengupload itu Pak, jangan Iya. lewat nanti. Jadi ini teman-teman, Silakan, Pak. terima kasih. Kemudian ini kan mau tanda tangan ya, lembar itu evaluator, silakan mungkin bisa siang, nanti itu kan langsung ketemu Ibu. Kalau sudah lengkap tinggal tanda tangan, mau diberikan cuma dikit. Nanti ke saya dikirim anunya, PDF-nya saja, nggak usah saya dalam bentuk punya. Baik, Pak. Untuk fisik, saya PDF saja. Kirim ke grup saja. Kirim ke grup, nanti saya upload, saya masukkan ke komputer. Iya, Ya, Pak. penguji juga begitu Pak. Iya, kalau penguji ya bisa. Nanti kalau penguji kasih ke Ibu Risna ya. Iya, minta soft file juga Pak. Iya, soft file Dikirim nanti di Bu. WA. Iya, nanti Bu saya Risna teruskan ke Pak Adi Guna. Iya. Iya, nanti Bu Risna yang teruskan ke Pak Adi Guna. Tapi kalau Siap, Pak Adi Guna bilang boleh langsung ya, kita kembalikan kepada Ibu Risna. Makasih. Iya, Jadi Pak. ya, seperti itu ya, teman. Jadi itu teknik waktu di seminar itu ya. Jadi ada batasnya itu kesiapan mentor. Kemudian kalau mentor sudah siap, gitu. Jadi bangun komunikasi terus dengan mentor. Misalnya sudah setengah jam ke depan, atau kalau ini, atau ada misalnya mentor mau duluan, nanti koordinasikan dengan Ibu Risna. Oh, boleh saya misalnya jam sekian, boleh saya jam sekian. Nanti teman-teman itu koordinasikan dengan Ibu Risna. Paling tidak intinya itu sesuai jadwal. Intinya itu saja. Cuman dalam pelaksanaannya itu tidak lebih cepat lah daripada yang sudah terjadwal waktunya ya. Terus apalagi Pak Dr. Tangguh itu sudah dari sisi PowerPoint-nya, dari sisi teknik pelaksanaannya. Apalagi nanti kalau teman-teman jangan lupa itu direkam. Nanti langsung calling memang ya, direkam Ibu coba sama kepada Boris. Nah itu kan nanti rekaman itu teman-teman kan bisa dengar. Kadang-kadang kan lupa kita catat. Jadi kalau teman-teman itu pada penyedia itu fokus ya. Kalau perlu ditatap itu mukanya penguji. Cuma itu tidak berhadapan langsung. Nanti kalau klasikal itu berhadapan langsung. Ya. Jadi itu, jadi kemudian dari sisi kadangkala memulainya ya, silakan itu salam itu sudah umum. Nah, kemudian urutannya itu ke penguji dulu. Ya kita paham loh, biasa teman-teman mentornya ya dipaham karena mahal. Setelah penguji baru mentor. Kalau saya belakang, ya apa kalau saya pun baru itu ingat ada evaluator. Jadi urutannya seperti itu. Ada yang lain langsung mentor, iya apa-apa. Kadang-kadang juga penguji. Sekalian saya uji dengan mentor ini begini. Karena penguji itu ya dia menguasai room. Tapi kita juga kalau menghormati, menghargai mentor ya nanti ada. Jadi sampaikan juga kepada mentor, Pak, nanti saya mau buka itu. Kadang-kadang ada juga mentor maunya dia duluan mau dihormati. Gitu ya. Ini kan kadang-kadang berhadapan dengan orang ini menggunakan waham kebesaran. Kalau saya itu mau diurus ke depan, di belakang. Yang penting tujuannya ini teman-teman itu tampil bisa menyampaikan. Tapi itu jadi ada kadang-kala. Biasanya Pak, waktu saya memberikan penghormatan saya begitu Pak, saya dimarah-marah. Kenapa kok tidak ada? Kenapa orang lain kuliah duluan daripada saya? Aduh, sudah jabatan itu cuma amanat, mau mati kita. Tapi ada yang begitu. Tapi itu makanya bangun komunikasi ya. Itu kalau anunya itu tidak tertulis. Cuma kalau saya itu biasanya didahului penguji, kemudian kedua masuk mentor, ketiga itu baru coach, baru itu host ya. Udah tuh 4. Itu kan cuma 4 yang hadir di room.
Itu dia punya. Tapi kalau misalnya mentornya mau duluan sih tidak apa-apa. Mentor dulu baru uji Pak. Tapi kalau seperti itu komunikasikan Pak, nanti saya begini. Jadi kan bawa juga itu PowerPoint ke mentor, ini saya punya anu Pak. Walaupun sudah dia pegang teman-teman punya laporan, diskusikan juga apa supaya waktu dia teman-teman tampilkan dia punya bahan tayang dia sudah bisa ikuti. Itu intinya. Terjadilah satu sinergitas kita punya informasi di satu room itu semua punya. Jangan sampai mentor yang kelabakan. Dia sendiri yang selalu berhadapan, tapi dia tidak punya informasi. Khususnya misalnya bahan tayangnya. Begini. Kan. Tapi kalau memang ada punya mentor yang punya waktu, bagus Pak. Boleh Bapak lihatkan saya ini, kalau saya mau tampil ini. Begini saya punya penampilan, mungkin ada masukan Bapak atau koreksi. Kalau misalnya, kalau pimpinan yang baik, oh ya sudah kau tampil. Itu kira-kira seperti itu ya. Baru kemudian dibuka salam, tentu ditutup dengan salam. Jangan dibuka dengan salam, lupa-lupa itu tutup. Jadi tak buka terus, masuk angin itu. Tidak pernah ditutup. Kan begitu. Ya ada orang karena so gugup. Nah, jadi ada teknik supaya menghilangkan tremor. Ya. Kegugupan ini saya ini hanya sebagai bagian referensi pengalaman waktu saya mengikuti pendidikan sebagai penyidik pegawai negeri sipil itu di Megamendung. Kita itu dilatih. Nah, kebetulan juga saya waktu di inspektorat menjadi saksi ya. Jadi waktu itu waktu diajar itu bagaimana kita menghilangkan ketegangan kita. Apalagi kalau di sidang. Pengadilan itu pasti orang gugup itu. Tapi saya sudah coba. Waktu saya menjadi saksi ahli di Donggala, seperti itu. Jadi gini, ada kaki kita ini jari ini ya. Ini kelihatannya, itu kakinya itu ditekuk. Jarinya ditekuk dia. Jadi kita berdiri sambil tekuk, otomatis tremor kita tertahan ya. Coba aja. Saya sudah coba itu. Jadi kita berdiri kan, atau kita duduk, waktu sedang menyampaikan itu, nah, nanti kalau klasikal itu berdiri itu kelihatan. Tapi kalau di room begini ya. Tapi saya sudah coba. Jadi itu kaki jari itu ditekuk, ditekan. Oh itu jadi berani. Saya saja kemarin saya lawan saja hakim. Saya tidak tahu tiba-tiba kenapa saya jadi berani begitu. Artinya bukan lawan, bukan bakal lain, tidak. Tapi saya tampil bisa menyampaikan apa yang pertanyaan dia. Yang kadang-kala menurut itu menguji itu pertanyaan itu. Karena orang yang diperiksa itu kan ya terkait dengan korupsi jadi susah juga. Kita diuji ya. Tapi saya sudah coba itu teknik aja. Kalau di room begini nggak apa-apa, nanti dilihat juga itu. Tapi kalau besok nanti pertemuan kita itu secara langsung ya klasikal. Mungkin. Nggak tahu kalau klasikal ini apakah dibuat di hotel atau di BPSDM atau di mana nanti. Teman-teman nanti kumpul diasramakan di kantor. Atau nanti tergantung dari Kota Palu sebagai tuan rumah. Atau mungkin mau kasih di hotel. Ya. Rata-rata kemarin dan dari provinsi itu kemarin Sigi di Balai Diklatnya. Itu yang kalau klasikal. Oke, ada lagi? Begitu. Atau ada yang belum yang saya jawab, Pak Dr. Tangguh? Sudah, saya jawab semua. Ya, sudah Pak. Cuman untuk masalah jadwal nanti Pak pada saat seminar, itu berarti semua peserta langsung ikut serta dari awal kegiatan sampai akhirnya di jam 4 sore, atau kalau yang sudah selesai dia bisa leave room Pak atau gimana? Tidak, coba tanya evaluator. Yang jelas biasanya itu tetap ada di room. Kenapa selesai ujian kemudian langsung kemana? Bukan, karena saya kan sampai jam 4 sore kayaknya. Kalau di Zoom berapa jam itu, Pak? Ya, standby karena tergantung evaluator. Kalau saya itu biasanya, karena namanya lewat virtual, selesai semua, saya minta dikumpul. Tentu kita ada yang saya arahkan. Nah, kalau seperti itu. Kalau memang saya lihat sudah bagus, paling saya lewat WA saja, apa-apa saja ya. Itu saja. Nanti silakan kalau hal itu nanti tanyakan ke Ibu Risna ya, sebagai host atau evaluator.
Itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau kaitan dengan laporannya sudah sampai di mana? Bu Dr. Amalia bagaimana kemarin? Sudah? Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Jadi kan ini tinggal apa ya? Tinggal kalau misalnya susah juga. Saya punya maksud supaya tidak semua orang ke kantor, tapi kalau maunya bawa sendiri-sendiri boleh juga. Tapi kalau mau dikoordinir, tentu Pak Dokter Tangguh yang antar di rumah masing-masing atau ketemu. Kalau misalnya mau dipercepat, kemarin saya lupa juga suruh print, sebab memang nanti dicek memang nama dapat tidak berulang. Yang penting sudah ditandatangani oleh mentor. Bisa hari ini kan selesai buat dia punya mentor tanda tangan. Nanti siang bisa bawa ke saya ke kantor ya. Supaya besok tidak berpikir lagi laporan. Karena diminta di-upload itu kan yang tanda tangan asli. Kalau kecuali di look di mana, saya biasa cuma scan saja tanda tangan. Oke, ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Saya dijadikan. Tapi sambil diskusi begini, kalau depan ini ya dikoreksi-koreksi apa laporannya atau sudah selesai, sambil dibaca-baca. Bagaimana Dokter Debbie? Aman? Boleh dilihat dia punya ikan sudah model terbang atau model berenang? Nanti kasih bagus. Iya Bapak. Saya pikir kemarin tidak ada yang terlalu berisi ya. Kemarin itu saya sudah lihat. Apa yang mau dibahas ini? Pak Dr. Abdurrahman ada yang mau dibahas? Kemarin, oh iya, kamunya itu kan tinggal perbaiki ya. Kolom-kolom itu rencana kegiatan. Iya. Intinya teman-teman itu besok itu di Jumat itu apapun nanti saran penguji diterima. Terima dulu seperti itu. Kalau dia tanyakan, dia kasih saran, nanti ditanya bagaimana menurut saudara, baru kasih tanggapan. Tapi kalau memang tidak, diterima dulu ya. Tapi kalau ada hal mau ditanggapi, jadi mohon izin sampaikan pemikiran kami seperti ini, mungkin bagaimana Pak? Tapi jangan ada kesan istilahnya gimana itu? Dengan penguji. Ya. Itu susahnya kalau kita ikut pelatihan, sikap perilaku terus yang menjadi catatan. Intinya itu di sikap perilaku. Ada lagi? Tertangguh? Tiada. Biasanya kalau kelompok lain saya di angkatan sebelumnya di akhir-akhir begini itu masih membahas laporannya. Ada yang belum lengkap, ada udah. Kalau ini kan sudah selesai, dari kemarin sudah selesai. Izin bertanya Pak. Silakan ini kesempatan bertanya kita. Biasa membajar, silakan. Yang pertama saya mau tanya Pak, masalah kata apa di kata pengantar itu. Ini kan ada tanda tangan kita sebenarnya kolomnya. Ya. Itu kita tanda tangan untuk nanti apa namanya rancangannya yang akan kita itu kita harus sudah tanda tangan atau tidak perlu kita tanda tangan Pak? Karena kalau ditanda tangan kan berarti modelnya nanti kita harus scan saja nanti dimasukkan kalau untuk kata pengantar. Kemudian kan yang peserta yang tanda tangan kan? Ya Pak, maksudnya berarti nanti modelnya itu kami print out tanda tangan kemudian di scan, hasil scan-nya itu yang dimasukkan ke ini ke rancangannya Pak yang akan diberikan. Kalau teknis itu tanya Ibu Risma. Itu yang mengatur teknis kaitan dengan itu ya. Iya Pak. Nanti tanya. Bagus juga ditanya. Nanti tanya Ibu Trisna.
Nah, kan yang mereka yang menerima laporan. Oh ya, siapa? Dan dia Kamu... akan teruskan ke penguji. Ya, silakan. Ya. Apalagi? Kemudian untuk mengkonfirmasi saja Pak, jadi nanti rancangannya ini itu halaman yang paling terakhir itu hanya jadwal tentatif aktualisasinya saja Pak ya, tidak ada penutup atau semacamnya Pak ya? Belum, nanti sudah di terakhir itu laporan akhir. Nah, kalau kami mau tambah juga boleh, terakhir rancangan langsung ada sertifikat itu. Oh ya, siapa? Gitu. Ya, apa bagus itu kan pertanyaannya, jadi dan juga terlalu serius, santai saja. Siap ya, makasih Pak. Oke, kalau ditanya kenapa nih anunya tidak ditutup, nanti di laporan akhir itu pasti ada penutup ya, kemudian ada pustakanya, ada lampirannya, daftar lampiran. Itu kalau sudah di laporan akhir aktualisasi. Ini kan baru evaluasi rancangan aktualisasi. Jadi laporan evaluasi akhir aktualisasi, laporan evaluasi rancangan aktualisasi. Jadi biasa kita singkat ERA. ERA itu evaluasi rancangan aktualisasi. Ada lagi? Bagaimana Dokter Andi Resdiana? Kodik salam, saya punya si Valdi. Gimana Valdi? Dia termasuk 10 besar ya. Bagus. Ya, Pak. Ya, Parigi 98. Oh, paling aktif itu. Tapi kenapa waktu dengan saya dia bilang dia belum kawin? Tapi ini kita guyon ini. Iya, Pak. Banyak di room ini, sorry. Ini ada direkam ini ya, sorry. Coba. Lalu saya satu minggu di Parigi, klasikal. Ada lagi mau ditanya. 11. Saya izin minum ya, sambil ada yang mau ditanya atau sambil teman-teman baca laporannya di situ ya. Dokter Maya bagaimana? Sudah? Ya. Sudah Pak. Yang kemarin sudah ini sisa sebentar ketemu mentor untuk tanda tangan Pak. Oh mantap. Udah ketemu mentor ini, aduh. Ibu Sri Hatini, Hatina bagaimana? Iya Pak, sudah. Tinggal buat PowerPoint. Wih, mantap. Ya, lupa sudah tanda mentor itu laporan. Nanti kalau mau ketemu, kapan saya mau tanda tangan? Anunya, lembar itu, evaluasi. Kapan? Apa ini hari atau besok? Silakan. Kalau untuk tapi Pak, kalau untuk lembarnya kami usahakan hari ini nanti ketemu Bapak jam 1 atau jam 2 Pak, kita sepakati. Saya itu kebetulan ada 40 hari tetangga sesudah. Paling saya jam 2 di kantor. Saya janjian dengan teman-teman itu jam 2. Siap Pak. Nanti jam 2 kami ke sana Pak untuk antarkan lembarannya di tanda tangan. Oh boleh. Saya biasa jam 2 sebenarnya sudah tidur, sudah selesai. Karena kita kalau namanya penugasan begini kita TL. Bukan TL dalam artian itu kita persiapkan lagi bahan untuk yang berikutnya. Jadi kita selesai ini mengajar, memberikan ini kita seperti sebentar ini saya mengupload lagi ke LMS Kolabjar untuk angkatan 37 sama 39. Soalnya kalau tidak mengajar, masuk kantor. Oke, mana itu? Oh, masih lagi. Ini kan bisa ya 14. Lagi 48 menit. Masih setengah jam lebih kita di room ini. Kalau tidak ada, saya kasih tugas lagi.
Apa ini cuma hobi dan tugas saja. Padahal dia tidak tahu itu, teman-teman tidak tahu bahwa tugas itu mengantar kepada tugas-tugas itu untuk mengatur seperti kemarin, linknya ke rancangan. Ya, kalau sudah link, enak selesai, tinggal tuangkan. Yang paling jauh Mamboro ya, Bu Sri. Sama Hadrianti, paling jauh ya. Si Hatina. Saya tinggal di Pantolowan, Pak. Oh, di Pantolowan. Cuma di puskesmas ya. Iya. Oh, ini kenapa? Itu mungkin saya punya ini, soundnya yang berhadapan ya. Apa dipikir Dr. Rahman? Aman? Semua? Ya sudah, sambil-sambil ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Sambil menyelesaikan aja situ kalau ada yang belum selesai. Bilang, bagaimana Pak cuma satu laptop? Bapak mau suruh saya gampang. Kan bisa dibelah dua itu laptop. Ada tekniknya itu. Iya betul ini. Saya saja ini sementara ada di sebelahnya, saya sementara kerjakan yang apa namanya jawaban untuk angkatan 34 sebentar. Jadi saya bagi dua itu laptop. Tampilan di depan. Mana doa? Kalau bisa dihubungi Ibu Risna bilang nanti teman-teman ini kan sudah selesai lebih awal untuk menyelesaikan atau mau ketemu mentor si siapa Pak Ketua. Bung Eja diminta hadir di room ya supaya ada yang kita mau. Atau siapa ditunjuk, saya ditunjuk host tadi nih. Co-host, kalau co-host saya sudah keluar di room sudah semuanya. Ya, saya konfirmasi ke Ibu Risna, Pak, untuk masuk di room. Oh iya. Ini semua di rumah masing-masing atau dia? Ada yang di unit kerjanya? Semua di rumah masing-masing tuh? Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Oh iya. Saya pikir kalau ada yang di tempat kerjanya, di kantor kan tinggal selesai pindah ruangan, Pak, tanda tangan selesai saya punya. Ambil menunggu Ibu Risna ya, saya ke kamar kecil dulu. Ya.
Iya, Pak Wahab. Aku datang. Oh, mana? Tapi Ibu, tadi baru-baru Pak Wahab izin ke toilet, Bu. Oh iya, apa yang ditanyakan? Maaf. Iya. Oh, Ada. soalnya lagi ini kawal Bu Dokter Silvi baru masuk. Aduh, mantap. Baru. Ya, bagaimana Pak? Ya, saya mohon maaf so mengganggu lagi. Jadi Bu Risna tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama khususnya di laporan itu kan mereka ada tanda tangannya apa ditanda tangan. Nah, nanti room ini kan kalau saya sudah tuntas tentu kaitan dengan teknisnya yang lain. Mungkin di kesempatan ini mungkin Bu Risna bisa ada tambahan informasi bagi teman-teman ya. Saya ya standby. Saya itu maksudnya. Bantu apa ini Pak? Maksudnya sistem untuk ujian kan Bapak sudah sampaikan ya? Sudah. Nanti ini Dokter Tangguh coba. Bagaimana Dokter? Silakan. Izin Bu, kan ada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama kalau terkait pelaksanaan seminar nanti, ini kan saya lihat dari jam 8 sampai sore, sampai jam 4 lewat ya kalau nggak salah dia punya jadwal. Nah ini apakah semua peserta harus terus hadir di Zoom ini dari awal kegiatan sampai sore? Atau apakah yang sudah selesai, dia harus datang hanya sesuai jadwalnya saja Ibu? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, tadi untuk yang diseminarkan nanti ini, rancangannya, di situ kan di kata pengantar, di akhir kata pengantar ada tanda tangan kita. Berarti untuk kata pengantar ini kita masukkan dalam bentuk yang sudah di-scan Ibu ya, bukan dalam data saja, karena kan harus kita tanda tangan dulu. Itu pertanyaan yang kedua tadi. Kemudian banyak sekali pertanyaan. Apalagi ketiga saya. Untuk yang ini Bu, untuk pengontrolan, pelaporan setiap pekannya itu apa ada format khusus atau bagaimana Ibu? Karena kebetulan kemarin mungkin saya belum dengar juga langsung dari Ibu bagaimana. Oh, laporan mingguan ya? Laporan mingguan sama laporan akhir nanti apakah ada format yang akan dibagikan atau bagaimana Ibu? Ya, terima kasih itu saja dulu mungkin. Oke, izin menjawab. Silakan, ini ranahnya Ibu ini. Nanti tersalah jawab saya. Yang pertama tadi apa? Sampai catat. Yang masalah ini Bu, sistem jadwal ini, seminar nanti. Oh iya, begini. Dari ke-10 peserta, semua standby dari jam 10 sampai dengan selesai seminar. Ya, karena biasanya Pak, izin Pak Wahab saya menyampaikan, biasanya penguji itu menggunakan waktu itu biasa tidak sampai 45 menit. Ya, kadang juga hanya sampai jam 12 siang, kadang hanya sampai jam 2. Jadi kalian tidak satu hari sampai full. Karena besok itu kan kita Jumat kan Pak. Jumat itu paling setengah 12 kita istirahat, kita masuk lagi kemungkinan biasa jam 1. Nah, itu peserta semua itu standby di sini. Jangan nanti tinggal datang, barangkali masih kemana, jalan kemana, kita tidak tahu ada apa-apa kalian di luar sana, kita tidak tahu. Jadi kalian tetap semua standby di sini. Dan mentor kita akan kontrol di sini. Mentor itu siapa yang sudah siap mentornya, dan pada saat nanti kita berkomunikasi di grup kecil, grup kelompok ini, mentor yang sudah siap, mungkin Dokter Tangguh, mentornya pertama ya, mungkin Dokter Pak Andi Asril, dia keberapa tapi dia, Bu, mentor saya sudah siap, mungkin ada kegiatan lain apa, boleh dimajukan, oke siap, silakan join. Kita nanti tinggal saya atur, itu tidak masalah. Itu mentor selesai seminar untuk di room kecil, selesai sudah bisa live. Tapi peserta tidak. Kita mungkin masih ada penyampaian dari Pak Coach ya, tentang apa yang di pertanyaan dari penguji. Ya, mungkin ada yang mau diluruskan, ada yang mau disempurnakan ya, kayak itu. Jangan kalian nanti jam 9 baru saya mau join, tidak. Kalian punya mesin karena jadwal di situ dari jam 8 sampai dengan selesai. Itu hanya untuk memaksimalkan waktu sampai 16.30 ya. Karena setiap peserta itu waktunya hanya 45 menit. 45 menit. Kadang terlebih, kadang kurang, tergantung dari pengujinya. Dan tergantung dari Pak Coach juga bagaimana cara mengimbangi penguji ya pada saat seminar nanti. Ya, itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi, apa tadi ya? Tanda tangan ya?
Iya Bu, di kata pengantar. Kata pengantar itu apa nih? Coach atau mentor? Atau peserta? Bukan Bu, tanda tangan peserta di kata pengantar. Ini kan kalau misalnya harus kita tanda tangan dulu, artinya hasil scan-nya yang kita masukkan ke rancangan nanti Bu, bukan dalam bentuk file. Oh iya, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Itu kan nanti kan hasilnya itu kan nanti pada seminar akhir, tidak masalah. Kalau untuk masih rancangan ini di scan tidak apa-apa. Kalau untuk Pak Coach sudah tanda tangan langsung, lebih bagus. Mentornya juga lebih bagus. Ya. Terus yang ketiga, laporan mingguan ya. Laporan mingguan kemarin kan sudah saya sampaikan. Itu di penguploadan di Kolabjar itu filenya itu tidak lebih dari berapa tadi? 1 MB ya? Berapa? 10 MB, 1 MB? 10. Ya, 10 MB. Tidak ada format dari kami, Pak. Pak Dokter, tidak ada format dari kami. Itu kalian tinggal pilih mau laporannya seperti bentuk Word, bentuk Excel. Itu kan tahapan kegiatan yang kalian laksanakan di selama berhabituasi, laporan mingguan. Entah kalian buat apa di situ, itu yang kalian laporkan. Jadi progres mingguan itu harus ada. Kalau tidak ada progres mingguan itu sama saja kalian tidak berhabituasi di kantor masing-masing. Ya, tidak ada format dari kami. Untuk laporan bebas, Bu, ya? Bebas. Tidak ada format dari kami. Yang ada di situ kalian upload, saya cek di Kolabjar ada. Berarti kalian aktif dalam dasar pelaksanaan berhabituasi di instansi masing-masing. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Ada lagi? Sendiri. Mau temani? Ya Pak, ada Wahab, ada lagi? Ada ini peserta kalau cukup Pak. Ya silakan Pak Andi Astril. Untuk yang evaluasinya tadi itu berarti tiap hari Sabtu Bu ya di uploadnya Bu ya? Iya, tiap yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Makanya sebentar ini saya mau kumpulkan semua satu kelompok, satu angkatan supaya kita seragam, supaya kita tidak baku tanya-tanya dari grup. Tapi juga baku balas di grup. Kemudian satu kali kita bicara di sini, berarti sekalian sudah bisa dan bisa laksanakan tuh apa yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di sini. Ya, ada lagi? Ada lagi? Berarti aman ini Pak? Aman, sudah semua. Iya. Orang sore ini semua diamankan kalau perlu orang ujian. Jadi kalau tidak ada, saya izin Ibu Risna, semua teman-teman, kalau tidak ada sudah, teman-teman ini kan mau menyelesaikan laporannya, kemudian mereka ketemu mentor, boleh kita live, boleh kita live ini kelompok kita. Iya Pak, tapi setelah ini saya ada sedikit menyampaikan, karena saya mau kumpulkan mereka Pak. Oke. Iya, masih ada waktu kan bisa. Iya, semua kelompok untuk persiapan sendiri. Yang seperti selesai. Pertanyaan yang di kelompok 1 ini akan saya sampai supaya sama-sama tahu di luar sana. Tidak mau tanya-tanya lagi di grup, Pak. Iya. Selesai ini, Dorang. Habis sudah. Ya. Aman. PowerPoint-nya mereka, Pak, sudah aman? Ya, sudah sementara dibikin katanya. Teknik ini, Pak, teknik pemaparannya berapa menit? 10 menit ya, Pak ya? 10, ya. Iya, oke. Isinya juga, PowerPoint-nya juga saya sudah buat mereka supaya bisa 10 menit. Iya. Yang penting mereka ini Bapak tetap jaga kesehatan. Itulah, insya Allah. Jaga kesehatan, jaringan bagus, laptop itu juga hang. Itu juga harus diantisipasi itu pada saat seminar, pada saat di room kecil. Yang tiba-tiba mati, kamera hidup, langsung kaget. Kelihatan itu di room. Iya. Itu juga penilaian dari penguji ada. Yang jadi 90 tinggal jadi 85 ada. Aduh, kalau dorangnya 100 diraih. Iya, Pak. Kemarin kalau ada sertifikat, saya bagi dorang ini semua. Jadi mereka Bapak mengikuti seluruh rangkaian latsar ini. Karena kemarin kan yang di provinsi Pak, yang saya pegang Pak, saya PSI juga provinsi, 1 orang dah lulus. Karena itu, hanya batas sampai di seminar rancangan ini saja. Habis dia. Habis, tidak sampai di klasikal. Sama dengan PK8 kemarin. Yang iya, Pak ya. Sekretaris Camat. Oh, sudah selesai Pak ya? Berarti tidak lulus. Kita tunda. Nah, itu Ibu Yuli kan. Ibu Yuli coachingnya, saya rasa. Aduh. Saya pengujinya. Oh iya. Itu kapan ditutup Pak ya? Itu belum rapat ini.
siapa nih anunya? Belum dapat. Sedangkan Sigi saja belum. Masih berangkat setelah mereka, Pak. Mungkin hari Sabtu masih tahu balik. Iya, mungkin itu baru kita rapatkan. Sigi itu berapa angkatan? Iya. Izin Pak Wahab, di sini kan ada berapa? Dua peserta, 4 peserta yang sama mentornya ya? Oh iya, Mamboro. Pak siapa ya? Pak Mamboro sama Abdurrahman sama? Pak paling bagus itu. Amalia dan Pandi Asril sama mentornya. Saya sama Dokter Amelia. Hardianti sama Sri Hartina. Mentornya sama. Ya ini Pak, izin Pak dari penyampaian Pak Arhan kemarin kalau masih rancangan nggak bisa dipanel Pak. Tidak bisa? Iya, kecuali seminar akhir. Tapi tergantung dari Bapak Dewan Penguji juga. Ya, artinya bukan di panel hadir sama-sama, tidak. Tapi mereka diurut saja langsung tahu. Satu-satu. Selesai. Nah, jadi mentornya tidak keluar dari room. Iya. Mentornya tidak keluar dari room, tinggal pesertanya dari yang Bapak Ibu tarik. Iya, begitu. Tinggal tetap menunggu mereka di room besar, Pak. Jangan satu-satu. Iya. Saya mau tanya Bu Risna supaya ini kadang-kala ini bisa nggak misalnya kadang-kala ya pada waktu selesai seminar itu kan semua berganti dengan peserta lain atau dengan mentor lain. Itu bisa nggak dilempar oleh evaluator kasih keluar memang. Larikan dia ke room besar. Di remove. Iya, di remove. Bisa, Pak. Iya. Di remove. Kemarin yang bikin lama itu mau keluar orang. Iya. Cuma biasa kalau di remove begitu pasti susah mereka masuk lagi. Oh, begitu. Iya. Kayaknya kemarin sama Ibu Mari. Peserta saja tinggal dipersilakan meninggalkan room ya langsung. Biasa juga tergantung jaringan. Mentornya itu kayak kemarin di PK8 suka tinggal di room masih dia tidak ingat. Tunggu, masuk peserta lain dengan mentornya masih dia di sini. Nah itu kan kadang-kala waktu habis. Dia masih tinggal. Iya, waktu memang. Ya, insya Allah. Kalau mentor bisa apa saya remove? Bisa. Saya keluarkan kan karena mentornya kan sudah selesai, Pak. Selesai tidak masalah. Tapi untuk peserta paling mereka tidak. Mereka keluar sendiri. Iya, nanti silakan meninggalkan room seminar. Iya. Kalau suruh kasih tinggal langsung. Nah, ada yang cepat juga. Iya, dia suruh kasih tinggal, pindah. Memang ada yang cepat. Langsung dia berteriak di luar. Hore, selesai. Gembiranya dia. Habis beban pertama. Iya. Apalagi kalau sudah dievaluasi akhir. Berteriak dia itu di luar itu. Kita sama-sama dulu dia ya, Pak Rigi ya. Iya Pak, kita partner Pak. Makanya saya minta dengan Pak Rahmat. Ini ada istrinya Dokter Faldi di sini. Ibu Risna saya tahu. Oh, Dokter Faldi. Pak Rigi yang kemarin. Oh, Pak Rigi ya, dia masuk 10 besar. Yang mana istrinya? Ya, ini yang coba angkat tangan itu istrinya mana? Saya Bu. Oh, Andi Rasdiana. Salamnya sama Dokter Faldi. Dia dulu kemarin pesertaku juga di kelompok Pak Wahab. Saya juga hostnya, evaluatornya, saya yang pandu. Alhamdulillah dia masuk 3 besar, 4 besar kemarin. Luar biasa. 3 besar Bu. Iya. Salam ya. Iya Bu. 3 besar itu. Salam ya. Di kelompok saya Dokter Faldi yang masuk. Tapi kemarin katanya dia bujangnya. Dia bujang waktu di pelatihan. Tapi di rumah dia bilang kemarin dia bujang waktu di pelatihan. Waktu di kelas. Aduh. Ya, kelas. Tapi waktu di rumah dia bilang ada. Saya tidak main-main. Iya, saya lihat waktu di rumah biasa bapak gendong anak itu Pak. Terpaling biasa bapak pangku anak. Iya. Atau sudah punya anak ya, dokter? Belum Bu. Oh belum. Siapa kemarin ya? Celaka. Oh sorry. Tidak sudah banyak peserta aja lupa Pak. Tapi kalau ada itu yang dia bawa dengan dia orang nginap di luar itu kan istrinya kan dia menginap di luar, jadi dia bawa kalau sudah bukan Dokter Faldi ya Dok. Atau pengantin baru setelah ini kali, ya dah. Dokter Andi. Iya Bu. Oh pengantin baru. Kenapa bisa pisah ya lulusnya? Satu di Parigi, satu di kota. Lulus di sana memang Bu. Oh tugas di sana memang atau gimana? Penempatannya? Penempatannya sana ya? Iya Bu, lulus di sana kemarin Bu. Jangan juga menangis. Tapi 10 tahun dah itu baru bisa pindah, minta pindah ya kalau jadi ini Pak ya hasilnya. Iya. 10 tahun kecuali Dokter Andi yang mengikuti suami boleh.
Itu bisa. Kalau ketentuan itu istri mengikuti suami, tapi suami tidak bisa mengikuti istri. Iyalah. Oke, dokter Tangguh juga. Nah, itu bisa dia Mau nikah tarik. semua sini kan? Tidak ada yang bujang. Ada, saya bujang. Aduh, Bah. Di room. Di room bujang. 27 menit lagi. Iya, Pak. Cuma itu saja Bapak sudah sampai teknik-tekniknya bagaimana. Penjaringan juga. Insya Allah sehat-sehat. Hari ini kita kembali. Setelah itu sudah berhabituasi. Nanti juga selesai seminar itu nanti ada penjelasan juga PKTBT. Oh, ada ya? Nanti ada. Nanti saya biasanya Ibu Stinja sih saya minta tolong bawakan. Jadi kalau ada Pak Rahman nanti Pak Rahman. Pak Rahmat kayaknya sudah pulang. Itulah dia juga di room kelompok 2 itu. Mungkin dia subuh datang, pagi dia langsung buka itu kelompok 2 sama Pak Arhan. Iya lah. Saya ini kita cuma berbincang-bincang saja. Iya Pak. Bapak bagi tips-tips yang baik. Sudah, saya bagi-bagi. Bahkan saya bilang kalau mau hilangkan tremor kegugupan, saya bilang tekan kaki jari itu ke dalam, baru injak. Nah, itu hilang tremor. Pengalaman saya kan saya bilang. Itu pengalaman saya sudah lakukan. Timpa mereka ini tidak ada gangguan. Mungkin ada anak kecil di belakang, ada suara-suara motor, orang masak di belakang. Itu dihindari ya pada saat seminar. Karena biasa itu pas kita nonton lagi itu dinilai sama penjamin mutu. Kenapa begini peserta? Karena kita diawasi dari penjamin mutu. Jaringan juga lagi kembali lagi ke evaluator ya. Iya, Pak. Yang dinilai lagi. Penjamin mutu. Itu ya namanya sistem di dalam penyelenggaraan kediklatan itu semua terstruktur dan tersistematis. Semua kita dinilai, kita evaluator juga kita dinilai. Iya, kita juga penguji juga coaching dinilai juga. Evaluasi materinya. Makanya saya setelah ini akan ada evaluasi coach, evaluasi pengampu. Saya buatkan tuh, karena itu kita dituntut untuk pembuatan pelaporan di akhir. Betul itu, Bu Risna. Memang perlu itu. Saya juga kemarin, saya sebagai korwit itu, saya meminta itu evaluator dari semua WI itu bisa saya dapat, tentu mana yang kita perlu tingkatkan, mana yang perlu kita gitu maksudnya. Termasuk ada yang temannya Ibu Risna itu yang baru masuk itu, lambat-lambat itu kan kadang-kala itu, tidak usah dibilang sih, tidak usah. Begitu, supaya saya punya bahan, termasuk saya punya diri, oh ini masih kurang, oh ini penilaian kan mereka yang menerima sih, kan mereka ini penerima layanan dari kita. Betul. Tentu kita Bapak saja menilai Risna bagaimana jadi evaluator. Oh bagus, kalau perlu kita satu tim terus ini, termasuk ketemu di klasikal nanti Pak. Dengan penguji juga, nah gitu. Penguji kita satu tim semua. Kemarin kita di Parigi Parian ya. Parian. Pak Kaban dulu Pak di seminar rancangan. Ada dan Pak Kaban itu masih jam 7.30. Oh iya. Setelah itu pas seminar akhir Pak Kaban berangkat kemana ya, ada kegiatan Parian yang gantikan. Oh iya, cocok. Alhamdulillah semua lulus. Lulus. Cuma itu saja yang saya takutkan, lulus itu yang tidak mengikuti rangkaian kegiatan itu. Rugi sekali saya Pak. Kalau cuma bisa digantikan sama anakku yang dia lulus kemarin. Kalau cuma bisa. Dia tidak diberikan kesempatan lagi. Tidak tahu Pak, sudah menyurat ke BKD? Sudah disurati ke BKD? Tidak pernah masuk di kantor di Rumah Sakit Undata. Oh di Undata? Kemungkinan dia itu alasan atau apa, mungkin dia diterima di perusahaan apa atau pilihan lain, tidak mau jadi PNS barangkali, katanya ada masalah keluarga. Oh iya. Aduh, bagus sekali, tapi ini dokter-dokter tidak. Berarti mereka ini semua di dalam kota Pak, jadi bisa kembali beraktivitas. Ini orang-orang hebat semua di kelompok saya. Saya merasa risih nih dokter semua di sini. Aduh, iya Pak. 22 menit lagi Pak. Ya lama. Itu makanya kita tetap di room ini, ada yang mau diskusikan, kalau ada mereka kerjakan silakan ya.
Iya. Kalau dari sisi laporannya kan sudah semua lengkap nih. Kemarin kita karena sudah tatap muka langsung kemarin siang itu kan, jadi seharusnya dituntaskan hari ini, tapi karena kemarin kita langsung ketemu, jadi sudah tuntas. Lebih enak memang kalau bimbingan langsung, Pak. Iya, bimbingan langsung itu kan bagus, sudah kelihatan. Yang di rumah ini kan tinggal ya pemantapan saja. Iya. Berarti dokter Tangguh yang pertama. 8 itu harus hadir dengan mentornya ya, dokter Tangguh? Iya, insya Allah. Iya, tadi rumah sudah hadir ya. Langsung cepat ya kalau mentornya mau maju, apa masalah. Langsung sampai di grup saja. Cepat lebih bagus. Silakan dong, kalau mau diskusikan, saya standby tetap di room. Iya, silakan. Kemarin ada juga WA saya, bisa enggak mentornya bersamaan pada satu muatan, Pak? Sebenarnya bisa. Bisa kan, Pak, berdampingan begini, Pak, ya? Bisa. Pakai satu perangkat, ya. Boleh, boleh. Saya? Justru itu lebih mempermudah itu. Kalau Jadi, daripada beda-beda tempat. Iya, jaringan apa, mending pesertanya selesai pemaparan, sudah langsung maju mentornya, hanya 10 menit. Dalam. Bisa semua itu. Kita bisa, tidak ada dipermasalahkan yang begitu. Yang penting mentor hadir, ujian dilaksanakan. Tidak ada mentor, tidak bisa ujian. Itu saya punya, Pak. Tidak ada mentor, tidak bisa seminar. Apapun alasannya, tidak ada mentor, tidak bisa seminar. Apapun alasannya. Itu kalau orang ini kita punya PIC hebat ini, bukan sebagai evaluator. Kadang juga saya di atas evaluator. PIC. Ada lalu dari Parigi, Pak, kita baca cerita nih. Di Parigi kemarin mentornya itu di Palu, dia di Poso, mentornya gaptek, tidak punya HP Android, kayak macam kayak berdiri semua rambutku, Pak. Saya bilang bagaimana cara gini, dia ini terpaksa speakernya itu bapak mentor itu ditelepon pakai speaker, dikasih dengar di sini, Pak. Oh ya ya. Iya, jadi saya itu berusaha bagaimana bantu dari peserta itu untuk bisa selesaikan seminar. Iya. Kalau tidak, cuma gara-gara mentor kok tidak bisa seminar, tentu ke Palu lagi, hubungi mentor, hubungi coach, hubungi penguji, berarti bisa seminar sendiri pakai biaya sendiri lagi kan? Jadi 2 kali rugi kalian. Nah di sini kita sudah dibiayai sama pemerintah kok. Begitulah. Jadi saya pikir di sini semuanya mentornya pasti milenial semua, Pak, ya. Tidak ada yang. Iyalah. Betul. Ya, itu saja. Jadi tips-tips kemarin tuh saya sudah jangan sampai tidak ada mentor. Tapi tetap juga saya berusaha bagaimana. Kadang juga biasa mentornya jaringan, Pak. Kemarin Parian. Betul ya. Parian waktu Morowali atau apa kemarin, Pak, saya pernah pegang tahun lalu. Malah itu dikirimkan video, baik sekali penguji sebenarnya. Video di mentornya itu dibuatkan video, dikirim ke penguji. Parian bilang, iya Ibu Risna, sudah saya lihat. Tinggal Ibu Risna saja menilai pesertanya bagaimana. Siap. Jadi tidak ada kita ketemu sampai hati mau apa tidak. Sama dengan Donggala kemarin saya. Donggala kemarin itu PK8 kan istrinya Pak Fahrudin itu. Iya, Pak. Kalau PPKD kan agak sakit kan. Sudah bilang, rekam saja nanti kirim. Iya. Itu dia hadir. Itu udah. Kalau tidak kasihan ada menunda itu aduh. Berat. Karena itu jadi repot juga kita lagi, Pak, urus yang. Di sini nih, Pak, di kelompoknya kita ini ada 2 orang yang baru hari keberapa melahirkan seks. Oh, yang satu angkatan ini di angkatan ini 2 orang yang melahirkan. Karena untung virtual, kalau klasikal. Waduh. Itu dia. Iya, karena pernah kejadian saya di Bangkep kemarin ada peserta saya, Pak, pada saat ini bela negara Pak Yamin. Ya. Hama langsung sakit perutnya Pak jam 10 pagi itu di lapangan nih, di lapangan Trikora Bangkep. Jam 2 siang melahirkan. Kabut mentor, evaluator. Baru saya bilang, aduh saya mau apa kayak itu. Langsung ke rumah sakit hubungi keluarganya. Syukurlah memang panitia lokasi ini kan waktu lahir normal.
3 hari saja istirahat, masuk kembali beraktivitas. Ini kejadian begitu. Berarti ada yang drop di situ. Berat. Tapi tergantung dari pendamping sih Pak. Kita mengikuti pendamping saja karena mereka ini dari kena kalau tidak ada tentara, Pol PP. Kalau tentara keras sekali. Duh. Jadi apa dong jadi tentara satu-satu. Perang. Ini mereka punya klasikal ini di BPSDM atau di mana? Di hotel? Tidak Pak, di hotel kayaknya Pak. Dengar-dengar. Di hotel. Oh, di hotel. Belum mau hubungi Bu Mira dulu selesai rancangan. Oh iya. Dan saya pergi Palu juga. Kalau tahun lalu pernah di BPSDM sini Pak. Jadi enak kita. Sekali ke kantor sudah langsung pesan. Saya sudah absen sudah, saya sudah. Oh iya Pak, makasih. Iya. Makasih, kasih ingat. Iya, siap-siap. Ada lagi Pak Rahman. Ada yang mau ditanyakan Pak? Sehat Pak Rahman ini? Iya. Sehat Ibu. Sehat. Orang anak nambah sehat. Itu dia. Bilang Mbak sehat, terakhir DP evaluator yang tumbang, dan DP coach. Janganlah, insya Allah tidak sehat. Oh ya Allah. Insya Allah. Ini ada gangguan dalam sekolah ya? Iya Pak, absen itu server sibuk. Ini teman-teman ini banyak yang saya kirim upload Pak kemarin, ulang-ulang masuk. Sampai evaluasi kemarin banyak yang bisa. Semua seluruh Indonesia, seluruh ya, padat ya, banyak jadwal lagi. Padatnya seluruh Indonesia. Jadwal terbaru banyak yang dibuka. Kabupaten kota bukan cuma Sulawesi seluruh Indonesia. Hanya padat. Iya Pak. Jadi harus banyak-banyak bersabar. 15 menit lagi. Saya tadi malam jam berapa? Jam 1 jam berapa saya baru tembus. Cari waktu memang, kalau tidak udah. Ini teman-teman ini ya peserta ada yang mau didiskusikan kesempatan evaluasi. Ada evaluasi. Setelah ini kita ketemu di seminar sudah, kita tidak ketemu lagi selama 1 bulan. Ibu Dokter Fatmawati, gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tidak ada halangan apa-apa. Kalau ada gangguan telinga misalnya ini ya nanti Dokter Fatmawati konsultasi memang. Pada waktu nanti ditanya penguji, yang ditanya lain dijawab lain. Nah, itu berarti ada gangguan telinga itu. Dengar baik-baik, pakai memang headset ini apa yang paling bagus ya. Gangguan dari luar biasa juga kita tuh pasang begini, ada yang lewat di depan, ada yang berteriak sudah. Saya sambil standby ya, sambil menunggu. Iya Pak. Ini semua di rumah ya teman-teman peserta? Di rumah ini atau di mana? Di luar kota? Di rumah Bu. Di rumah. Ada yang mengganggu? Suami, istri, anak? Amannya? Aman Bu. Ibu Debi, aman Ibu? Bu Debi? Iya Ibu. Ibu Sri Hartina. Kenapa lemas Bu Sri? Raut mukanya Ibu lagi mikir apa ini? Bu Sri Hartina. Oh iya ya. Apa yang dipikir? Tuhan. Tak kancing ya. Jangan sampai Iya Bu. Ada apa? Oh. Biasa kelihatan dari raut muka. Ada yang dipikir. Dokter Maya. Oh aman. Iya Bu. Ada 3 jagoan di sini yang jaga kalian. Tenang ya.
Oh begitu. Pak Itu Rahmat, Pak Tangguh, Pak Andi. jagoan. Saya yang keempat leh. 4 jagoan kita orang. Iya 4, maksudnya peserta iya. Pak. Peserta. Nah, lebih banyak perempuan daripada laki-laki nih. 4 lawan berapa nih? 7, 8. Iya. 7 lawan 3. Aduh. Itu kalau Dr. Debbie itu yang ditanya itu. Dia punya ikan itu apa terbang atau berenang? Ikan apa itu? Ikan pati atau ikan diagram fishbone. Oh, diagram fishbone Pak ya. Gambarnya model terbang. Jadi dia di udara. Ikannya terbentuk atau tidak? Biasanya kan juga itu cantik ikannya. Iya. Kalau punya ada kayak ikan duyung. Lebih besar ekornya daripada kepala. Iya. Kemudian di kelompok ini semuanya saling kenal ya, saling sharing. Jangan ada yang tidak menyendiri apa tidak. Jangan ditanamkan pribadi begitu. Tidak mau konsultasi, tidak mau bertanya. Mau pengen, saya bisa. Kita harus dibangun kerjasama itu antar tim, antar peserta. Nanti di klasikal kalian bisa lihat ini. Oh, ini saya belum bisa nilai nih Pak. Mereka ini. Cuma saya lihat ini cuma kedisiplinannya saja, keaktifannya, prakarsanya mereka. Iya. Dikasihkan tugas untuk recording, untuk laporan. Saya coba lihat seperti itu. Tapi kalau di klasikal mungkin saya bisa lihat langsung itu. Aslinya ini seperti apa? Dia pendiam kah? Dia cerewet kah? Dia suka murung kah? Dia suka ini bantu temannya, kerjasama seperti apa, kepemimpinannya, nah di situ bisa kita lihat. Oh mereka ini, 10 menit lagi. Kita tinggal tunggu waktu. Larikan ke room besar. Tidak. Pak kalau saya close out semua, Pak, tak keluar semua dari sebelah, Pak. Oh begitu. Nah. Sudah ada waktu, saya sudah pasang. Oh, sudah disetting sama ya? Iya, Pak. Apa yang mengganjal? Mau ditanyakan, silakan. Persiapan untuk klasikal Ibu seperti apa? Tanya-tanya. Semua nanti ketemu dengan Pak Wahab juga. Materi. Silakan. Saya standby. Sambil menunggu kita punya waktu. Tapi Ibu, iya Pak. Mau tanya Ibu. Ya. Untuk penilaian PKBT Ibu ya? KTBT. Oh KTBT. Nah itu bagaimana penilaiannya? PKTBT. Apa yang kita lakukan dan bagaimana penilaiannya Ibu? Itu PKTBT itu pengembangan teknis ke bidang tugas itu ada kegiatan-kegiatan kalian yang ada di instansi itu. Iya. Nilainya itu dari kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan, prakarsa. Selama di Habitat, bukan kalian itu selama di kantor itu kalian kerja aja begitu, tidak. Mentor yang menilai, nanti format penilaian sikap perilaku, nanti akan saya bagi. Tahapan-tahapan kegiatan itu kayak ada mengikuti pelatihan, dilengkapi sama sertifikat, atau ada penyuluhan atau workshop yang kalian ikut, itu bisa masukkan dalam kegiatan PKTBT. Itu bisa. Itu dari situ dinilai sama mentornya. Berapa JP, waktu pelaksanaannya, nama kegiatannya. Nanti itu pas klasikal itu semua dibawa, dilengkapi dengan lampiran-lampiran semua itu. Sertifikat, kegiatan selama workshop itu. Buat dokter kan banyak kegiatan dokter di instansi itu dia ada 5 kegiatan yang akan kalian bisa ambil, lebih juga enggak apa-apa, bisa 5 kegiatan itu dinilai sama mentor, itu masuk dalam penilaian PKTBT. Itu juga sangat membantu sekali dalam kelulusan kalian itu, jadi tidak ada yang main-main. 30% kita ambil dari situ, 15%, sorry. 15% kita ambil situ.
Pimpinan, kerjasama, kepemimpinan, dan prakarsa. Jangan kalian yang nilai diri kalian sendiri, jangan, bukan salah. Atau bilang mentornya, ngana nilai sendiri Jo, kau nilai sendiri saja, jangan. Kalian harus jujur sama diri kalian sendiri ya, jangan membohongi orang, membohongi evaluator. Saya nilai sendiri Jo, mentorku ini, jangan. Dan penilaian itu jangan sampai lebih dari 98, batas 95 penilaian mentornya. Kalau ada 98 itu terlalu tinggi, batas 95 saja. Kita hanya kasih 95 batas nilai sikap perilaku dari mentor kalian untuk kalian. Mentor yang akan nilai kalian lagi di situ. Itu tugas tambahan mentornya kalian pada saat habituasi. Ya. Hubungan yang kalian dengan mentor seperti apa, rekan-rekan kantor seperti apa, mentor yang akan kalian nilai. Itu nilai itu sudah ada, tinggal kita pas klasikal store ke saya, kumpul sama ketua kelompok, ketua angkatan, kita masukkan di aplikasi penilaian di Kolapejar, di KTBT. Jadi diakumulasi semua dari nilai kedisiplinan, sikap perilaku, nilai evaluasi akademik, evaluasi PKTBT, evaluasi rancangan, dan evaluasi aktualisasi akhir. Di situ akan kita akumulasi semua nilai yang ada, letakkan kalian memenuhi syarat untuk lulus atau tidak, di situ dilihat. Ini semuanya diikuti rangkaian kegiatan, tugas ada, penilaian dari coach ada, pengampu materi ada. Yang paling besar itu pada saat evaluasi rancangan dan evaluasi seminar akhir. Itu 30%. Paling besar sekali. Kalau sudah seminar akhir masuk, sikap perilaku masuk, kelihatan itu. Saya kalau sudah lihat itu siapa, 1 besar, 2 besar, sampai 10 besar itu. Saya senang sekali. Semoga di sini ada yang masuk 10 besar ya. Ya, berjuang ya. Siap. Tunjukkan pada dunia. Bagaimana Pak Wahab? Tunjukkan pada dunia. Oke, di sini ada yang bisa masuk dalam kategori 10 besar. Kan keren kan dapat lihat pada saat pembacaan ada video. Kategori 10 besar. Penting lulus dulu ya. Kalau sudah lulus baru dibarengi dengan itu. Dibarengi ada bonusnya. Keren sekali. Saya tantang di kelompok ini. Cocok. Masuk 10 besar. Saya punya andalan semua ini. Iya Pak. Kalah kelompok lain. Saya 10 besar semua ini ya. Insya Allah. Jangan juga Pak. Oh iya. Di kelompok lain. Ya. Kalau memang orang yang jago semua. Oh, iya, siapa takut. Iya Pak. Oke. Saja. Kita ini reflekslah sedikit yang tahu tegang, kalau tegang sudah bisa kita kancing seminar nanti. Iya Pak. Pak Wahab, saya belum minta ini ya, fotonya Bapak yang paling terganteng kirim dulu Pak. Aduh. Mau bikinkan flyeran seminar, iya. Ada kemarin, oh ya, saya kira. Bukan pernah saya kirim lalu yang baju merah itu. Yang baju merah ini sekarang. Iya. Tidak ada Pak, saya sudah. Biasa kan kalau ada saya sudah hapus. Saya masih fotonya Bapak di. Nanti saya kirim. Habis itu nanti dibikin sama Pak Uga. Uga ya kan? Oh ya, Uga yang bikin. Iya, nanti kita pasang. Berarti saya jangan. Kalau pakai fotonya Pak Abdurrahman, saya boleh atau datang atau bahan biasa. Iya Pak. Nanti saya kirim. Iya Pak, ya siap-siap. 3 menit lagi. Dr. Abdurrahman Usman. Izin ke toilet Bapak Ibu. Oke. Jangan kamu rasa kincin sobat tega bisa mati. Tidak apa-apa. Ting ada pemberitahuan di live chat ada, tidak masalah. Nanti kita lihat kenapa tidak ada dia di room. Ternyata ada izin. Menunggu kita jawab nggak usah. Kita sudah baca. Bisa lihat. Sepi kantor ini Pak. Tidak ada orang-orang. Iya, saya jam 2 mungkin ke kantor, selesai 3-4, baru itu kan ada
40 hari nih tetangga. Oh, ada cara Pak. Harus ke kantor karena janjian dengan mereka juga mau tanda tangan ini. Oh ya, mau ke sini? Iya Pak. Tinggal 2 hari juga. Besok orang selesai. Jam berapa di batas pengumpulan? Besok itu Pak. Kalau di kelompok 1 ini Pak, mereka tidak kumpul laporan Pak. So, oh iya ya. Kirim betul. ke saya, kirim ke aja. grup, nanti saya lanjutkan ke Pak Adi Guna. Oke, sip. Ya, kecuali yang kelompok 3-4 itu mereka kumpul laporan Ibu Miske sama Ibu Suryani. Oh iya. Mereka belum ini, Pak. Bu Ani sama Bu Miske. Iya, Bu Miske, iya. Arhan Arhan tidak, pasti mereka langsung di pelajar penilaiannya itu. Oh iya. Satu menit lagi Pak, kita akan. Ya, silakan Pak Andi. Ibu, untuk kirim yang tugasnya nanti formatnya PDF itu sama Ibu. Iya, bentuk PDF, iya. Sudah dengan PPT-nya ya, PowerPoint-nya? Oh iya, bisa. Iya. File saja. Tapi di PDF itu jelas namanya ya, jangan sampai dilihat siapa namanya ini, cuma kamu taruh laporan rancangan, tidak ada namanya di depan. Kasih jelas. Nama siapa, sama lengkap gelarnya, boleh. Jadi nanti disatukan saja Bu ya? Iya, disatukan. Satu-satu, jangan disatukan. Satu orang satu. Jangan digabung. Maksudnya untuk isinya itu nanti kan? Oh, dari laporan sama PowerPoint, iya boleh. PowerPoint-nya di bawah. Satu file semua. Satu file, iya. Lewat 3 apa 1? Jangan sampai 10 MB lewat masukkan tidak. Oh, dia cuma saja tidak masuk iya, elemen. 10 MB. Tidak masuk elemen. Iya, Pak. Ini tinggal berapa detik? Tik. 19. Saya paling ini, pembimbingan ini yang paling Ya, Pak. Kalau dengan angkatan lain sekarang masih banyak sekali yang perlu di. Ya, sekali ini perbaiki ya Pak. Insyaallah. Ya, sudah selesai Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Kita kembali ke rumus. Alhamdulillah, semua sudah kembali. Dokter Silvi, gimana dokter waktunya? Iya, boleh Bu, karena saya akan coaching ke angkatan 34. Ya, siap. Bustince, gimana Bu? Oke, siap, sudah. Oke. Boleh saya mau ambil foto-foto dulu Pak? Boleh lah. Boleh. Jempolnya mana? Jempolnya 1, 2, 3. Ya, di sebelah lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Waha, terima kasih Bustince, Dokter Silvi. Kita tutup doa dulu Pak. Oke. Assalamualaikum. Sukses. Yang bertugas untuk laporan? Untuk peserta, duduk siap, gerak, lapor. Materi pembelajaran pada hari ini telah selesai. Laporan saya terima, akhiri dengan doa, laksanakan. Siap, laksanakan. Mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon pada pagi hari ini saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Tim evaluator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.